saya Arno dari SMA 1 Solo CGP Angkatan 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap salah seorang teman sejawat. Tentu akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang disiapkan. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo boy, halo apa Pak Arno, kabar? alhamdulillah sehat. Mengganggu waktunya ya, Oh tidak, Pak Arno. Nah ini memang ada program sekolah juga ya, supervisi ini boy. Oh, kegiatan supervisi Pak. Ya. Jadi sebelum itu saya minta izin dulu sama boy, bersedia kan untuk di supervisi nanti. Baik, bersedia Pak. Kira-kira boys, apa tujuan pembelajarannya ini? Oh ya, hari ini saya akan melakukan proses pembelajaran perubahan lingkungan untuk materi perubahan lingkungan pada mata pelajaran biologi. Di mana tujuan pembelajaran hari ini saya akan membawa anak-anak untuk mempresentasikan hasil observasi lapangan dari wawancara di lapangan. Mereka akan mempresentasikan upaya yang sudah mereka lakukan dalam mengatasi perubahan lingkungan yang sudah mereka lakukan. Iya boys. Kira-kira nih boys, arah pengembangan yang hendak dicapai kemana ini boys? Oh iya, mungkin dari kegiatan inti ya Pak ya, kepada fase menguji proses hasil belajar mereka. Jadi mereka sudah melakukan proses observasi, mereka sudah melihat ke lapangan. Jadi hari ini mereka akan merepresentasikan hasil produknya dalam upaya mengatasi perubahan lingkungan yang sudah mereka observasi. Jadi nanti anak-anak lebih banyak presentasi di kelas ya? Iya, banyak presentasi Pak. Nanti presentasinya itu per kelompok atau bagaimana sudah? Ya, hari ini akan tampil hanya 3 kelompok Pak Arno. Ada 3 kelompok yang kami presentasikan. Masing-masing kelompok itu saya berikan waktu 15 menit. Ya, kami sudah mengatur, nanti akan diatur siapa yang bertugas sebagai moderator, presenternya, kemudian yang mengoperatorkan laptopnya, kemudian nanti siapa yang akan menjadi penanggap, dan mereka akan ada proses tanya jawab di situ Pak Arno. Jadi Boy sudah mempersiapkan nih strateginya ya. Iya. Kira-kira ada strategi yang lain nggak Boy? Pastinya saya sudah mempersiapkan rubrik ya Pak Arno ya. Rubrik pada proses proyek ini. Di situ ada bagian terakhirnya itu dalam presentasi bagaimana kekompakan dalam kelompok, bagaimana mereka bisa memberikan mempromosikan produk yang mereka sampaikan tadi, bahwa ini adalah produk untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah mereka kerjakan di situ nanti. Rubrik yang Boy siapkan itu memungkinkan nggak nanti ada anggota kelompok lain mungkin yang bisa mengisinya, membantu gitu. Mungkin kalau kelompok ini presentasi, kelompok ini mungkin ada yang sepertinya melakukan penilaian teman sejawat atau gimana? Itu nanti akan ada di akhir dari proses pembelajaran saya. Iya, pembelajaran saya. Untuk ini saya lebih ke proses presentasinya, diskusi dalam proses presentasi itu, dan bagaimana memotivasi peserta didik saya untuk bisa ikut dalam proses diskusi. Karena itu aktivitas diskusi ini beberapa kali pertemuan itu saya terkendala. Iya betul Bu. Jadi tadi Bu Is sudah membagi-bagi tugas masing-masing ya. Jadi semuanya terlibat semua anggota kelompoknya ya Bu. Ya nanti izin ya Bu Is selama observasi kita rekam ya. Oh iya. Dan nampak nanti ini sebagai salah satu juga tugas ini ya Bu Is. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak ya Bu Is. Iya Bapak, saya ketemu kelas nanti ya Pak ya. Oke. Lingkungan yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Anak-anak itu sudah siap untuk presentasi? Siap. Alhamdulillah bagus. Oke, berawal dari permasalahan ini ya, permasalahan kemarin kita udah lihat permasalahan di sekolah kita tentang sampah yang tidak seharusnya pada tempatnya, sampah-sampah bekas makanannya ditaruh di dekat jendela dan segala macam, harusnya di tempat sampah. Kita kembangkan keselamatan kita melihat model perubahan lingkungan yang ada di sekitar kota Sawangun. Berasal kita dari PLTU Lombiling. Kemudian anak ibu membuka wacana dan sudah mendapatkan model-model yang sudah ibu sampaikan tadi, perubahan lingkungan. Nah,
Nah, Ibu sudah menjelaskan apa kegiatan proyek kita. Anak-anak Ibu sudah merancang pada jam promila apa saja yang anak-anak Ibu lakukan. Kemudian anak Ibu melakukan wawancara, ya. Nah, ini hasil yang sudah kita lakukan pada minggu sebelumnya. Nah, ini ya. Anak-anak Ibu sudah berdiskusi. Oke, anak Ibu, terima kasih sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa tugas proyek kita untuk minggu depan. Nah, yang pertama, kita akan identifikasi apa saja perubahan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, kalau di sekolah kan sudah tahu apa jenis pencemarannya. Sampah-sampahan organik yang berada di genteng, di bawah jendela ini, kemudian di tempat yang tidak pada tempatnya, di lantai-lantai meja, sekarang seharusnya tidak boleh. Dia harus adanya di tong sampah. Jadi kita akan kembangkan pengamatan kita terhadap permasalahan lingkungan ini di sekitar tempat tinggal anak-anak Ibu. Nah, dalam kelompoknya nanti silakan berdiskusi. Anak-anak Ibu akan rencanakan yang kita buka pertama, tahap pertama di proyeknya. Peserta didik akan mengobservasi. Apa yang diobservasi? Lokasi untuk pengambilan sampel dari kerusakan lingkungan. Setelah itu anak-anak Ibu akan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengambil data dari pencemaran yang anak Ibu ambil itu. Kira-kira datanya itu apa yang menyebabkan lingkungan itu berubah? Ya, apa penyebabnya? Kita akan mengambil data dari situ. Nah, setiap anak Ibu bekerja jangan lupa ada dokumentasi berupa foto atau berupa video. Itu tahap pertama. Tahap kedua, setelah anak Ibu mendapatkan data terhadap kerusakan lingkungan itu, anak Ibu akan melakukan pencarian ekspor melalui jurnal atau Google atau yang lainnya. Anak Ibu akan cari literatur pendukung untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, solusi itu bisa dalam berupa bentuk poster atau himbauan atau dalam bentuk produk. Ya, nanti setelah itu baru kita lakukan uji hasilnya, kita presentasikan. Nah, silakan lihat instruksi berikutnya. Silakan anak Ibu dalam kelompoknya bekerja untuk merencanakan perencanaan terhadap proyek. Kapan kita akan ke lokasinya? Pencemaran apa ya? Bagaimana kalau kita ambil pencemaran yang di Talawi aja gimana? Kalau yang paling tahu itu jauh betul di mana sama yang lain. Kalau untuk pencemaran sampah di Kayu Benar, bukannya itu udah diambil sama kelompok lain? Nah, kalau ide itu nak, baiknya kita ngambil di Morklaban tuh. Soalnya kan di Morklaban itu pencemarannya udah buruk. Mana tahu dengan kita melakukan observasi ini, solusi itu bisa pulih kembali. Ya, nah, ya kan? Yaudah kita ngambil Morklaban ya. Ya. Tadi banyak komunikasi sama TP. Gimana kalau yang untuk tugas proyek ini kita ambil pengolahan limbah pabrik tahu? Setuju. Di mana bagusnya? Tapi setahu aku yang di Belahan sini pabriknya limbahnya diolah dulu. Ada ide lain nggak? Sungai Durian. Sungai Durian tuh gimana? Pabriknya limbahnya diolah nggak? Gimana ya Pak? Setuju nggak? Setuju. Oh, banyak sampah. Apa dengan pemukiman? Apa masalahnya? Baunya tapi oh, itu masalahnya ya. Oke. Terus kapan rencananya mau diambil datanya? Nanti kamu akan lakukan oleh dengan jurnal dan MTK-nya. Ini kan ada jurnal teratur. Kira-kira fungsi dari sampah dari badan itu biar tidak baunya sampai di sini. Ini hasil yang sudah kita lakukan pada minggu sebelumnya. Nah, ini ya, anak-anak Ibu sudah berdiskusi di kelompoknya. Anak-anak Ibu sudah menentukan apa permasalahan yang akan anak Ibu bawa untuk kelompoknya dengan diskusi yang sangat alot. Luar biasa anak-anak Ibu semuanya. Dan anak-anak Ibu juga sudah share sama Ibu. Ibu sudah monitoring. Anak Ibu sudah bikin presentasi. Selamat tepuk tangan buat kalian semuanya. Ibu gimana Ibu? Ibu sudah melakukan bimbingan terhadap
tibalah saatnya hari ini kita mau presentasi. Nah, untuk presentasi, anak ibu kita punya peraturannya. Ya, peraturan untuk presentasi, tiap-tiap kelompok diberi waktu 10 menit. Nah, siapa aja di kelompok itu? Ada moderatornya, ada yang presenternya, ada yang operatornya nanti, ada notulennya, dan nanti akan ada tanya jawab. Nah, itu kita habiskan kurang lebih 10 menit. Nah, tim kipernya siapa? Kelompok yang akan tampil berikutnya. Siapa kelompok yang tampil pertama? Bagus, kelompok B. Kelompok berikutnya yang tampil siapa lagi? Siapa lagi kelompok berikutnya yang tampil? Oke, kelompok C. Nah, pada saat kelompok B tampil, yang pengatur waktunya adalah kelompok C. Kalau sudah lebih dari 10 menit, tolong diberhentikan. Kelompok C waktunya sudah hampir habis, tinggal 2 menit lagi. Jadi dia siap-siap. Bisa? Bisa? Oke. Yang disampaikan oleh presenter kita yaitu Dara. Kepada Dara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok B, saya Dara Rasya, akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang terkait dengan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah dari pabrik tahu. Nah, dilihat judulnya teman-teman. Pencemaran terdiri dari 4 macam. Yang pertama pencemaran air, yang kedua udara, ketiga tanah, dan yang keempat suara. Pada materi kali ini kami akan mengambil pencemaran air. Baiklah, ini sudah kami rencanakan dari minggu lalu untuk mengambil di materi pencemaran air. Setiap kita pasti tidak asing lagi dengan yang namanya tahu. Tidak ada kan teman-teman yang tidak tahu dengan tahu? Beginilah penampakan pabrik tahu yang ada di Tangsunduk, Durian, Kecamatan Barangin. Kemarin kelompok kami sudah melakukan wawancara ke sana. Apakah teman-teman lihat kesalahan di pabrik tahu atas, di atas? Kelihatannya seperti umumnya kok. Terus di mana masalahnya? Ya, pabrik tahu itu membuang limbah hasil produksi tahunya sembarangan dan meresahkan warga sekitar. Dari foto yang teman-teman lihat, beginilah kondisi yang tercemar dari limbah tahu tersebut akibat dari produsen tahunya yang tidak membuang limbahnya sesuai dengan tempatnya. Dampak dari pencemaran air. Yang pertama, binatang-binatang yang ada di air dapat mati seperti ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya yang biasa hidupnya di sekitar air. Kemudian, terganggunya kehidupan tumbuhan sekitar karena tempatnya tercemar. Selanjutnya, menurunkan kualitas lingkungan, tempat terjangkitnya penyakit-penyakit karena airnya sudah tercemar, merusak nilai estetika atau merusak pemandangan, dampak pada masyarakat setempat, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan terakhir merusak ekosistem. Dari garis depan sudah dilihat sama teman-temannya. Nah, kita ada meja di depan. Oke. Yo, dari tadi teman-temannya demonstrasinya. Bisa lihat teman-teman, ini salah satu limbah tahu yang bisa diolah. Ini akibatnya berkarat dan kita dapat mengolahnya jadi membuat pestisida. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tahunya adalah yang pertama, kita harus menyiapkan dulu limbahnya. Yang kedua, kita harus menyediakan EM4 yang akan didemonstrasikan oleh teman-teman. Kalau diperhatikan ya teman-teman. Kata apa nih? Limbah dari tahu ini
dapat dilakukan dengan EM4 dan limbah air tahu. Caranya adalah pertama mencampurkan limbah tahu dan EM4, setelahnya diaduk sampai merata. Saat bau dari limbah tahu sudah menghilang, artinya pupuk atau pestisidanya sudah siap untuk dipakai. Sekian presentasi dan Kelompok lain bertanya kepada kelompok B. Ini juga ada poin presentasinya bagus. Produknya juga ada. Silakan yang mau bertanya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kelompok B, wah luar biasa. Mereka mengambil tentang limbah tahu dan ada produknya. Nah itu tadi kan ada produknya. Ini kalau ini komputer belakangnya masih bau. Udah hilang baunya. Nah mungkin tadi bisa disarankan ya, bisa disarankan untuk para pengusaha itu menggunakan yang di hitam apa sih? Limbah penampungannya bagus, luar biasa. Kita berikan juga untuk kelompok B dan produknya. Ini yang diharapkan. Yang C, mana kelompok C? Nah, ini bagus juga mengambil di tempat pembuangan sampah di kayu gadang. Cuma solusinya hanya berupa ajakan ya, ajakan. Tadi permasalahannya adalah masyarakat di sekitar tidak protes. Nggak protes, cuma protesnya ketika mobil itu jalan, itu aja protesnya. Untuk sampah di sekitar itu mau nggak? Enggak kan? Tapi mobil sampahnya, berarti mobil sampahnya jika sampahnya sudah diambil, diberi bak untuk kontainer kali ya, biar baunya tidak meresap. Mungkin bisa kita koordinasi juga nanti ya, bagus. Itu sudah merupakan pengambilan masalahnya sudah bagus. Sampah dipasang juga, tadi kelompok D ya, sampah solutor. Ini permasalahannya apa tadi tong sampahnya yang tidak kurang, kemudian kesadaran masyarakat yang empang, kesadaran pedagang untuk membuang sampah. Itu ada jadwal nggak pengambilan sampahnya? Oh malam, oh jadi dari waktu selesai halo ibu, kita bahas dulu ya. Nah, kita evaluasi dari apa yang anak ibu sudah sampaikan. Jadi dari yang disampaikan tadi, ini kesadaran pedagangnya yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Ada tong sampah, tapi tong sampahnya tidak mencukupi. Bagus. Ya, luar biasa. Ibu mau bikin presentasinya menarik, bagus-bagus. Kan nanti ada perbaikan dalam hal ukuran. Ya, kalau dalam penampilan poin, jangan terlalu banyak tulisannya. Jadi kawan-kawan di belakang dari susah melihatnya. Enak ya? Penyampaiannya sudah bagus. Pertanyaannya lagi, tolong pertanyaan-pertanyaannya yang membangun juga udah bagus. Cuma itu aja, jadi nilainya ya orang-orang itu aja yang dapat. Rugi kan? Udah rugi. Nah, persiapkanlah diri anak ibu untuk mengikuti ujian pemilihan dinas PSDM.
mudah-mudahan ujiannya besok bisa dijawab dengan benar dan anak itu bisa mendapatkan nilai yang sesuai diharapkan. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boys. Iya, Pak Arnold. Boleh kita mulai ya. Oke. Jadi setelah kita melakukan observasi di kelas ya tadi boysnya, kira-kira bagaimana perasaan boys ini? Kita sudah lega ya Pak Arnold ya. Saya sudah melakukan proses pembelajaran untuk kelas 10 untuk materi perubahan lingkungan. Jadi mungkin dari yang sudah Pak Arnold lihat tadi, memang saya agak kewalahan dalam proses diskusi ya. Itulah yang saya dari beberapa kali pertemuan menghadapi kendala. Diskusi. Ya, tadi memang saya lihat juga di bagian diskusi tadi itu boys. Kemudian pas presentasi juga ya. Iya. Strategi apa yang akan boys lakukan ini? Kan sudah melihat yang seperti itu gitu. Iya. Ya itulah Pak Arnold, kemarin saya kan udah ini yang pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di semester ini. Memang kendala saya di presentasi dan diskusi, mana ketika kelompok yang satu presentasi, sementara teman-teman yang lainnya tidak menghidupkan proses diskusinya, harus dipancing dulu ya. Untuk bertanya. Nah itu keaktifan siswa dalam proses diskusi itu kurang. Jadi kira-kira saya mungkin kedepannya selain saya yang membuat rubrik penilaian, mungkin saya akan berikan penilaian antar teman sejawat mungkin dalam proses diskusi. Dengan melibatkan siswa ya. Jadi ketika kelompok di depan itu presentasi, teman-temannya juga memperhatikan ya Pak ya dengan kegiatan mereka mengamati bagaimana presentasinya, apakah sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang mereka harapkan. Jadi dari beberapa kali pertemuan saya memang membebaskan siswa saya yang mendengar saja. Jadi saat ini mungkin saya akan berikan mereka rubrik penilaian juga seperti yang saya lakukan. Saya mengamati, mereka juga mengamati teman-teman. Kemungkinan itu. Jadi sepanjang observasi yang saya lakukan di kelas ya boys, dari awal sampai akhir, mulai dari pendahuluan sampai penutup. Jadi rangkaian itu kan sudah ada catatan ini. Izin nanti untuk merefleksikan ya boys. Mungkin yang sudah boys sampaikan tadi juga benar ya. Ketika proses diskusi dalam kelompok, memang ada yang sebagian anggota kelompok tidak terlibat ya. Mungkin itu perlu jadi catatan khusus nih bagi boys ya. Kemudian ada lagi ketika presentasi, boys kan sudah memberikan job desk kepada masing-masing anggota kelompoknya ya, yang moderatornya siapa, kemudian siapa yang menyajikan. Ada timekeeper juga ya, mengingatkan waktunya. Ini memang kita dalam diskusi ini kadang memang ya boys lupa dengan waktu ya. Karena kadang siswa itu kita targetkan 10 menit selesai itu, ternyata banyak waktunya di sana ya. Mungkin itu yang perlu diapakan lagi, perlu diapakan lagi gitu, ditekan gitu kan soal waktu ini gitu. Oke, untuk rencana tindak lanjut ke depan ini boys ya. Ya, untuk perangkat-perangkatnya sudah oke ya. Nah, mungkin tadi bagian-bagian rubrik untuk mungkin kita tidak salahnya melibatkan peserta didik supaya mereka juga terlibat aktif, melihat, menilai temannya gitu kan. Mungkin mereka punya penilaian yang berbeda dengan kita kan, nggak tahu kan. Nanti kita jadikan itu sebagai bahan referensi bagi kita dalam penilaian. Ini itu ya boys ya. Oke boys, terima kasih ya atas waktunya ya boys. Kan tidak masalah ya saya seperti apa-apa. Ini terima kasih Bapak sudah melihat saya mengajar. Jadi saya juga punya solusi problem solving saya nih, masalahnya ini nih. Kemudian sudah diberikan solusi ya. Saya untuk pertemuan berikutnya tidak lanjut saya akan membuat rubrik untuk peserta didik saya untuk melakukan penilaian terhadap teman yang presentasi. Insyaallah. Terima kasih ya boys. Iya Pak, sama-sama Pak Arnold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan percakapan pra-observasi, observasi, pasca observasi. Dan kepada pengajar praktik saya, Bapak Walad, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.